Mau punya tugas, tugasnya nggak dikerjakan. Gimana? Selesai nggak? Enggak. Kuliah nggak pernah masuk. Lulus nggak? Enggak. Lulus. DO. Nah, betul ya? Intinya satu, segala sesuatu kalau kita lakukan, kita kerjakan, pasti ada hasilnya. Jadi ketika kalian join Melia, jangan katakan hasil, karena hasil itu adalah sebuah kepastian, betul ya? Betul. Yang belum pasti itu biasanya apa kak? Keistiqomahan atau kekonsistenan, betul ya? Betul. Kan al istiqomah khairun min alfi karomah, ya enggak? Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karomah, betul? Kalau kita istiqomah, hasil itu pasti ada. Apalagi Melia, kalau kalian prospek, ngomset, hari ini diposting, besok pasti dapat bonus nggak? Pasti. Ya udah nggak usah dipertanyakan kapan saya dapat bonus. Yang perlu dipertanyakan kapan saya mau berjuang, kapan saya mau konsisten, betul ya? Kapan saya mau promosi, kapan saya mau prospek, betul? Dan saya masih belajar juga di sini. Saya masih belum ada apa-apanya kayak gini, betul ya? Kalau kalian lihat top leader kita, wah hebat semua, ya nggak? Saya masih ya segelintir atom, ya nggak? Bukan debu lagi, segelintir atom dengan kelihatan, masih harus banyak belajar, betul? Cuma yang saya lakukan adalah kalau saya pengen berkembang, kalau saya pengen lebih luar biasa, saya harus belajar. Kalau di Melia saya pengen dapetin duit, saya harus prospek, betul? Di Melia itu nggak ada cara lain untuk sukses. Kuncinya satu, prospek udah itu doang. Prospek follow up, ya nggak? Kalau ibaratkan kalian pakai cara lain, pakai cara ini itu, aduh, pusing, betul ya? Apalagi udah ada wadahnya. Tadi kemarin saya tanya nih, di Jogja ada berapa base camp? Banyak, ada 6 base camp. Ya, tinggal datang doang, mereka. Ya, tinggal datang bawa undangan, posting. Betul ya? Kak, tapi kan mengundangkan susah, nggak susah. Itu tuh mindset. Betul ya? Kalau kata pepatah Islam, betul ya? Anak indah doni abdi. Allah selalu bersama prasangka hambanya. Ketika kalian bermindset susah, udah pasti susah. Beneran, pegang omongan saya. Karena kalau saya itu tipe kalau orang tanya nih ke saya, Karin jalanin Melia pernah nggak sulit atau merasa di bawah atau merasa jalanin Melia tuh kayak apa namanya, misalkan capek atau apa? Kalau capek wajar ya, itu namanya manusia ya nggak? Robot aja dia pasti ngerasain yang namanya capek ya nggak? Makanya ketika saya jalanin Melia, orang tanya, pernah nggak sih Karin jalanin Melia apa namanya? Oh, sulit, kesulitan atau apa? Kalau saya pribadi bilang sih nggak pernah. Kenapa kalau saya saya katakan nggak pernah kesulitan? Karena saya pikir di mindset saya ini Melia gampang. Paham ya? Mereka kenapa merasakan kesulitan? Karena mindsetnya sulit. Ya nggak? Orang bilang, aduh kayaknya aku kesulitan kak. Aduh, sampai kelipan ini rezekinya muncul ya nggak? Makanya kayak saya pribadi, orang bilang, aku jalankan Melia kok biasa-biasa aja ya kak. Maksudnya kok aku sulit di sini, sulit di situ dan lain-lain, betul ya? Kalau saya pribadi lihat, saya jalankan Melia selalu ngerasain kegampangan, gampang banget. Kenapa coba gampang? Sampai ya Allah, sampai ini bukan nangis ya, tapi ini kelilipan. Nah kalau saya itu jalanin Melia gampang. Kenapa gampang? Karena otaknya dulu yang digampangin, betul ya? Jadi jangan ngerasa berat dulu. Kalau kalian ngerasain Melianya berat, aduh susah, aduh sulit, mau bergerak berat. Kalau nggak percaya cobain, ya nggak? Tapi tergantung kalian mau nyobain yang enteng atau yang berat, ya nggak? Kalau yang enteng Melia tuh simpelnya simple banget, gampangnya gampang banget, betul ya? Kalian cukup apa sih? Promosi, ketemu orang, promosi, bisa nggak kira-kira? Intinya tuh satu, mau, dan jangan merasa pintar, jangan merasa bisa, dan jangan merasa sok tahu, betul? Kak, saya pernah bisnis. Mungkin ada yang pernah bisnis di sini. Saya pernah usaha, saya pernah bisnis dan lain-lain. Kalau bisnisnya kalian di luar sana, kalian campurkan ilmu di Melia, udah beda, betul ya? Artinya satu, jangan merasa bisa, jangan merasa sok pintar, terus harus mau belajar. Karena beda tempat, beda ilmu, betul ya? Melia ini kalau kalian sama ratakan di luar sana, ya nggak masuk, ya nggak? Tapi kalau kalian di Melia terus belajar, terus upgrade dan mau untuk berjuang, yang pasti bisa. Gak mungkin gak bisa. Saya bukan asli Jogja, undangan saya udah 5 di Jogja. Saya udah undang 5 di Jogja. Bayangin, saya bukan orang Jogja, tapi saya udah bisa undang 5 orang di Jogja. Paham ya? Yang terakhir, yang tadi pagi itu anak UII. Dia hukum, orang tuanya kaya banget itu. Bayangin, itu random. Saya cuma tanya apa gitu, dia yang kepo.
Saya prospek, ternyata itu undangannya bukan undangan, dia pernah kepo juga sama Alia, ya sama Alia coba. Tapi udah janjian sama Alia, belum ditemuin lagi sama Alia. Dan saya nggak tahu kalau dia udah chatan sama Alia. Taunya aja karena tadi Kak Alfa bilang, kok dia ngikutin Alia ya? Nggak tahu. Ternyata dia temenan sama si Alia. Makanya di kayak gini tuh pan cepat wadah ya nggak? Hati-hati kalau kalian punya undangan, nggak kalian cepat prospek, wah hati-hati. Kalau masih punya downline mah nggak apa-apa. Kalau crossline, posting lagi, jenderal lagi, mati kali ya nggak? Saya pernah kayak gitu 3 kali saya di Malang. Nah waktu itu pernah ya kami saya di Malang 3 kali. Waktu itu dia datang ke OPP, diimpakin ya sama downline saya. Untung masih downline ya kan. Dia bilang, oh ini Kak Irin ya? Loh kamu kenal sama saya? Ya Kak ini saya si A yang kemarin ngechat yang mau ketemuan. Loh udah ketemu sekarang? Diajak siapa? Diajak Kak Iwan. Oh alhamdulillah downline. Itu downline ya. Coba saya mati dah ya. Udah ya. Oh itu 3 kali saya kayak gitu. Wah ini gak bisa database terbuang sia-sia ya nggak? Apalagi kalau kalian anak kampus, itu kampus, satu kampus emang cuma 2 orang. Isinya satu kampus tuh berapa sih? Mau sore nggak ada yang mau, bukan nggak mau, tapi kalian nggak buka omongan, ya nggak? Karena kalian nggak cerita dan nggak promosi. Tadi ada si Ari itu krosen saya juga dari Kak Dila Adam, betul ya? Ari dia undang anak kedokteran, UAD, bayangin anak kedokteran. Saya tanya, saya ini kalau belajar nggak ke 1, 2, nggak ke leader, enggak. Saya belajar ke semuanya. Saya ada domain saya bagus pergerakannya, saya tanya, kamu undang dari mana? Kak Ririn, kamu undang dari mana? Aku bilang. Ya jawabnya nggak. Kayak si siapa tadi? Ari. Saya tanya, dia mau ngimpakin ke Ririn. Kak nanti gini-gini. Kamu undang dari mana? Kok malah tanya? Loh, jawab dulu nggak? Kamu undang dari mana? Ya saya cuma buka omongan aja Kak. Saya tawarin langsung affiliate bisnis. Terus dia mau? Mau. Gampang sebenarnya. Bayangin, Ari aja dia bisa. Teman-teman pasti jauh lebih bisa. Betul ya? Sama-sama bisa ya nggak? Saya kalau udah tahu langsung bilang wah mantap. Berarti sebenarnya nggak ada yang nggak bisa dan nggak ada yang nggak mau. Tapi apa? Dari diri kalian. Betul ya? Nah, saya dulu jalankan bisnis kalau dibilang gimana ya? Kalau ada orang tanya pernah nggak sih kesulitan jalan bisnis? Nggak pernah sumpah. Saya jalanin Melia wallahi. Saya nggak pernah merasakan yang namanya kesulitan lah, kesulitan ngundang lah, atau kesulitan ini. Enggak rasanya. Saya lancar-lancar aja. Dan perasaan saya jalankan bisnis ya gampang-gampang aja. Bonus masuk aja. Pengen beli ini ya bisa aja. Ya nggak? Bukan saya yang hebat, Allah dan bisnis yang hebat, ya nggak? Nah itu luar biasa. Makanya ketika saya lihat, betul ya, teman-teman tuh di sini bisa lebih hebat daripada Ririn. Yang penting dari kaliannya. Kalau saya nih tipikal orang, kalau jalankan media harus punya impian, ya nggak? Kalau nggak punya impian kan nggak bisa jalan tuh. Makanya doain tahun depan ini bisa beli rumah, ya. Yang murah-murahan aja rasa KM, ya. Nanti yang itu beli rumah juga di Jogja, murah itu mah. Murah kamu udah dikasih, kata dia ya. Doain nanti setiap kota ada rumahnya ya nggak? Kalau diamin banyak orang kan cepet tembus ke langit, betul ya? Nah, saya dulu awal merintis media, 1 tahun di awal saya beli mobil. Umur berapa itu? 20 tahun saya beli mobil. Tahu nggak saya ngejar mobil berapa lama? 3 bulan. Wah, iya Kak, iya. Orang berpikir mustahil, ya nggak? Teman-teman aja pada bilang, kamu kalau mimpi jangan tinggi-tinggi. Kalau kata Najwa Shihab, mimpi yang ngebuat kamu takut, ya nggak? Kalau mimpi itu nggak ngebuat kamu takut, berarti mimpinya masih kecil, betul? Betul. Saya pengen beli mobil Brio. Bismillah, November sudah terparkir di Malang. September udah kebeli. 3 bulan doang saya kejar. Kok bisa Kak? Sehari saya prospek bisa 5 kali prospek. Sehari 5 kali prospek. Entah punya pribadi, entah punya downline. Yang penting sehari Kakak konsistennya 5 kali prospek. Kalian gak usah banyak-banyak deh. Penting tuh konsisten. Saya mampunya cuma 2 pergerakan Kak 1 hari. Gak masalah. 2 kalau dikalikan 1 bulan 60 follow upan. Betul? Mau sore 60 follow upan gak ada yang gabung. Betul ya? Itulah 60 follow upan. Yang positif setengahnya 30 orang. Hukum probabilitas prospek 10 posting 1. Betul ya? Itulah yang posting 4 orang aja. 4 orang aja 3 paketan. Udah 8 juta bonus kalian. Mantap nggak? Mantap. Lumayan ganjil dompet ya, 8 juta di awal, betul ya?
Makanya kayak saya pribadi bilang, media tuh nggak sulit. Yang sulit itu mindset. Dan dari kalian mau atau tidak untuk memperjuangkannya, betul ya? Betul. Kalau mau memperjuangkan pasti ada hasil. Kalau nggak mau memperjuangkan nggak mungkin ada hasil. Kuncinya adalah istiqomah, paham ya? Jadi yang mau saya sampaikan yang pertama, untuk bisa sukses di media adalah prospek. Nggak bisa nggak prospek, betul? Dan harus konsisten. Dua aja. Sehari prospek dua. Betul ya? Saya aja konsisten kan. Saya 5 tahun di media. 5 tahun di media saya sampai sekarang, saya tetap prospek undangan pribadi. Saya tetap kejar sponsor juga, betul ya? Kalau orang yang tanya ke saya hitung sehari itu bisa 30-40 orang dari Instagram, betul ya? Orang yang tanya. Tapi kalau saya buka omongan ada nggak ada? Kalau saya buka omongan ke seleb-seleb, minimal yang followers 100.000, 70.000. Jadi grade-nya mulai ke atas ya nggak? Tapi kalau orang yang tanya tiap hari banyak, kuncinya satu dari sayanya. Dan kalau saya prospeknya pribadi, zoom 2 orang, dua saya konsistenkan, betul ya? Meledak. Intinya nggak ada yang nggak bisa sukses kecuali satu konsis. Mau sampai sini ya? Kuncinya adalah prospek konsisten, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus punya yang namanya tujuan. Kalau kalian jalankan bisnis nggak punya tujuan, stagnan, betul? Contoh Grab nih, kalau udah cuma muter, capek nggak? Kalau udah capek berhenti nggak? Ya udah, sama seperti member yang dia jalankan bisnis, bukan yang di sini ya, yang di luaran sana, ya nggak? Dia yang jalankan bisnis, betul ya? Tapi nggak punya tujuan. Penting aku datang ke basecamp, penting aku datang ke OPP, betul ya? Nah saya datang ke sini, ya nggak? Datang doang, ngapain? Nongkrong, mending nongkrong di kopian kamu, ya nggak? Makanya ketika saya lihat kalian cuma nongkrong, kalau cuma ke basecamp nongkrong nggak mudah, percuma. Betul ya? Percuma. Makanya kalau saya lihat orang-orang yang misalkan di luaran sana, di luaran sana ya, mereka cuma datang ke basecamp, penting saya datang, absen. Ini bukan kerja, ini bisnis media, kerjanya adalah prospek. Berarti harus dikerja. Makanya kalau saya lihat nih teman-teman di sini, bisa lebih hebat, apalagi basecamp udah banyak. Yang pertama harus punya ibaratkan konsisten prospek, mengundang, betul ya? Yang kedua harus yang namanya punya tujuan, impian dan lain-lain, ya enggak? Pengen nggak beli mobil di usia muda? Gampang. Kalian mau apapun di media ada, betul ya? Betul. Tergantung dari kalian. Ya Allah, saya pengen mobil ya Allah. Udah, tinggal prospek. Sambil doain, prospek, doa. Dapat, nanti nggak dapat. Betul ya? Tahun pertama, waktu itu di tahap awal saya masih beli yang kayak jam tangan gitu-gitu, HP iPhone gitu-gitu ya kan? Habis itu saya beli mobil. Setelah beli mobil waktu itu tahun selanjutnya itu apa ya? Ini kali umroh kayaknya. Bukan Turki. Tuh, ya Allah saya pengen ke Turki ya Allah. Bayangin, Turki guys. Ya nggak, bukan Tuban belok kiri ya. Turki betul ya. Saya ke Turki itu pagi loh, saya naik pesawat pertama kali masih keluar negeri dulu ke 3 negara Asia. Habis itu ke Turki. Ya Allah saya pengen umroh ya Allah. Prospek, betul ya? Berangkat umroh. Ya Allah saya pengen ke Eropa ya Allah. Berangkat ke Eropa lagi, zaman sekarang udah ada insentif kok, enak ya. Betul ya? Dulu kan nggak ada insentif, jadi kalau pengen ke Eropa ya harus ngejar bonus, ya nggak? Saya pengen lagi, ya Allah saya pengen wisuda konvoy, mobil yang kedua ya Allah, yang ada sunroofnya, biar saya bisa berdiri dada-dada ya Allah. Saya kejar mobil yang terakhir, Hyundai Creta setengah M, cuma berapa lama? 4 bulan. 2023 bulan Maret saya ke 3 negara, duit habis. Saya ke 3 negara bulan Maret cuma nganterin downline. Tapi yang jajannya paling banyak saya. Kurang ajar downline ini kadang-kadang saya kata downline, "Kak ini cocok buat Kak Ain, beli Kak, beli." Iya tak? Oh ya cocok, beli. Kenapa saya tukang racunnya? Loh kamu nggak beli? Kak Ain aja dulu yang beli, kata dia. Memang orang-orang ini ya kan. Saya jajan banyak, wah mulai berkurang lagi duit buat ke Eropa ya nggak? Itu udah ke ACC Eropa. Maret itu saya keluar negeri ke 3 negara Asia. April saya ke Eropa. Ke Eropa bawa uang saku 60 juta. Saya cuma nuker 30 juta. Kata Kak Zaki, masih ada duit berapa? Ini Kak 30 juta nanti buat tambahan beli mobil. Habis Kak. Kalau disisain 10 juta boleh nggak? Habis kan? Di luar negeri, oh ya. Kalau nanti balik ke Indonesia nggak bisa rasain lagi, habiskan. Nanti kita di Indonesia kerja lagi, prospek lagi.
siap. Saya tarik lah 30 juta pakai euro. Waduh, langsung jadi berapa lembar, 3 lembar doang, ya nggak? Langsung mikir, waduh, udah nggak punya duit, cuma sisa berapa coba? 500.000, sumpah. Itu saya keluar ke Eropa habis 60 juta. Itu bukan bayarnya ya. Kalau bayar ke Eropanya kemarin sekitar 25 juta. Tambah 60 juta. Harus berapa? 85 juta. Gila, ya nggak 85 juta habis buat rekreasi. Ya nggak apa-apa, tapi kan pakai duit sendiri ya nggak? Nggak pusing kan, Melia mesin uang. Dihabiskan nambah di luar negeri, betul ya? Lagi jalan-jalan, kunting 2 juta dulu pusing. Kalau ibaratkan bisnis Melian dikerjakan serius, timnya berkembang, kalian mau lari kemanapun, mau sembunyi kemanapun, mau matikan HP, everyday tetap masuk. Loh beneran nih, kalian ngerasain nanti, wah dahsyat emang Melia ini, wah. Kata Kak Zaki, masuk lagi bonus. Iya Kak, habiskan lagi. Siap Kak, pokoknya kalau ada bonus, makanya kakak waktu itu pas di Eropa, kan mau nge-share tuh, nge-share langsung 6 hari, bonus 6 hari. Bonus masuk lagi, wah langsung kapok, besoknya udah kakak share kan. Terus paling baik nanti suruh habisin lagi, pusing mau dibuat apa ya nggak? Makanya beli sepatu yang harga waktu itu 4 juta, nggak tahu hilang juga sekarang di mana. Pindah kos, kakak itu kalau beli barang-barang di Melia emang sering hilangnya. Makanya Allah pertemukan kakak dengan Melia, karena kakak kalau punya barang sering hilangnya, betul ya? Kalau Melia kan hilang beli lagi, betul ya? MacBook kakak hilang, betul ya? Itu banyak hilang ya nggak? Tapi jalankan Melia pengen tinggal beli lagi. Akhirnya waktu itu bulan Maret ke 3 negara, April ke Eropa. April ya kan, Mei, Juni, Juli, Agustus. Saya mikir, ya Allah, ini saya udah skripsi, betul ya? Saya pengen lulus S1 wisuda konvoy, pakai mobil yang kedua, ya Allah. Terserah mobilnya, yang penting atasnya bolong, aku bilang. Bener kan, sanggup ya, bukan dibolong sendiri, betul ya? Langsung, ya Allah berdoa ya, survei. Itu April akhir mulai ngejarnya tuh Mei mulai ngejar. Mei di situ lihat, wah ada mobil ini, mobil itu, mobil A, B, C, D. Tapi kakak ngeklik banget sama Hyundai Creta. Wih, mantap nih mobil nih. Karena itu mobilnya bisa, kalau kita setirnya nggak dipegang nih, kalau di jalan lurus nih, bisa belok-belok sendiri. Habis itu ada tempat duduknya nih, tempat duduk kayak gini nih, ada AC-nya. Terus habis itu, enak pokoknya, mantap banget ini. Wah ini multi talent ini mobilnya. Nah, saya pengen beli nih, berapa harganya? 400 berapa juta, ini hampir setengah M. Wih, mahal banget ya nggak? Langsung kata April, Dek udah beli ini aja, siap. Akhirnya beli, tapi ngejar dulu ya nggak? Saya ngejar waktu itu mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, ya kan? Agustus ngejar, buat DP dulu. September di DP, ya nggak? Oktober pelunasan, Oktober awal pelunasan, Oktober akhir udah keluar. Tanggal Hamil 3 hari ini sudah, mobil udah ada. Langsung mikir, ya Allah, gampang banget sih Melia, ya nggak? Tapi jangan lihat hasil. Kalau hasil orang lihat gampang banget, betul? Nah, yang dilihat adalah prosesnya. Saya bisa seperti ini karena saya konsisten tiap hari 5 kali prospek, 7 kali prospek, 5 kali prospek, 7 kali prospek, betul ya? Dan waktu itu saya pendampingannya bukan jarak 30 menit 1 jam. Jarak pendampingannya minimal paling dekat itu 3 jam. Kemana? Surabaya Malang, kalau lagi full jalanannya 3 jam. Kalau nggak full ya 2 jam. Saya punya downline, waktu itu saya ngejar itu, kan saya stay-nya di Malang ya. Saya ngejar pendampingan minggu pertama Pasuruan, minggu kedua Surabaya, minggu ketiga ke Bojonegoro 4,5 jam. Kemudian ibaratkan ke mana lagi, Ponorogo. Jadi kayak keliling seminggu sekali ke sini kan udah nggak kuliah tuh, seminggu sekali di sini, seminggu sekali di sini, seminggu sekali di situ, betul ya? Kemarin juga pernah ngejar. Jadi saya tuh jalankan Melia, pernah nyamperin setiap kota kayaknya. Semarang saya udah pernah, Jogja. Kalau saya nggak join Melia, kayaknya saya nggak pernah ke Jogja deh. Ini aja saya jalan-jalan di Jogja baru 2 kali. Yang pertama ketika waktu setelah puasa, yang kedua sekarang ini. Bayangin. Jadi kalau ditanya kerjanya ngapain, jalan-jalan, habisin duit, ya nggak? Tapi tetap dapat transferan, betul ya? Waktu itu saya pernah pendampingan juga ke Lampung. Jadi misalkan kalau member bukannya di sini ya, yang di luaran sana, dia bilang, waduh Kak, kan jarak prospeknya kan jauh, Kak base campnya kan jauh. Saya tanya, emang berapa menit? 20 menit.
Gila lu, 20 menit jauh. Ya salam, apa kabar yang 7 jam ini, betul ya? Saya kerjanya 7 jam di sini Malang, betul? Waktu yang setelah puasa itu saya nyetir sendiri 7 jam. 7 jam nyetir sendiri, kerasa. Ya nggak? Kaki kerasa, betul ya? Betul, sekarang enak, pakainya metik. Dulu manual, makin di kaki keder-keder ya kan? Makanya kalau yang pendampingan cuma 20 menit, 30 menit datang ke base camp itu merasa jauh. Apa kabar dengan perjuangan orang tua kalian yang setiap hari kena hujan, panas, dan lain-lain? Betul ya? Artinya tuh jangan dibiasakan lemah gitu loh, Rek. Tahu nggak? Tapi dibiasakannya kuat dan semangat. Kalau kalian kuat, semangat jalankan melianya, semangat terus konsisten, wah, hasil tuh gampang. Ya salam cari duit. Berapa sih kan? Pengen berapa sih sebulan? Pengen berapa kalau sebulan? 20 juta. Kamu cari di luar sana. Ada nggak yang membayar kamu 20 juta tiap bulan? Email ya. Saya ambil bulu hidung nih di sini nih. Gampang. Ya kan? Gampang. Nggak percaya, coba lagi. Penting ini otak ini dulu diperbaiki, betul ya? Jangan. Enggak ada yang sulit. Tapi semuanya jangan berusaha memotivasi orang lain, betul ya? Saya setiap hari bukan memotivasi orang lain. Saya jadi ririn-rianan dong, ya kan? Tapi saya berusaha gimana caranya setiap hari memotivasi diri sendiri. Saya bisa, saya pasti sukses, saya luar biasa, saya hebat, pasti posting, pasti sponsor. Jadi di grupnya saya itu, halo guys, morning semuanya. Saya pasti hebat, saya pasti sukses. Gitu buat video, saya kirim ke grup. Oh ya kak, siap kak, pasti sukses kak. Tahu nggak? Harus semangat kalau kalian punya downline. Biar downline itu semangat, ya dari kalian semangat. Kak, bagaimana cara meyakinkan undangan? Dari diri kalian yang yakin. Paham ya? Kalau kalian nggak yakin, gimana mau meyakinkan undangan? Betul ya? Intinya yang mau Rin sampaikan buat teman-teman semuanya, gaspol melianya, kalian sudah berada di tempat yang tepat, sudah berada di kendaraan yang tepat, tinggal perjuangkan melianya, tinggal wujudin mimpinya lewat Melia, dan saya yakin Melia Sehat Sejahtera kedepannya bakal jadi rezeki besar buat teman-teman semuanya. Siap ya? Lagi masih pada kuliah kan? Masih maba kan? Perjalanan masih jauh. Perjalanannya masih panjang, Rek. Kamu lulus S1 mau cari kerja di mana? Waduh, udah. Saya udah S2 ini saya udah lihat, betul ya? Teman-teman saya yang S2 ada yang udah pernah daftar CPNS ya di sini. Saya pernah daftar CPNS. Keterima? Enggak. Kemarin kan udah pengumuman kan? Itu setiap lembar harus ada materai kan? Materai ini saya disuruh ngurus sama teman saya. Kata teman saya gini, Lorin, gak ngurus tak CPNS katanya. Oh, Yowes, gimana itu caranya? Loh, terakhir nanti malam saya aja ngurus 4 hari. Udah main set, gue bilang gitu kan. Coba apa sih persyaratannya? Langsung dikasih tahu. 2 lembar banyak banget ya. Surat ini, ini berkas enggak? Banyak banget. Langsung bilang, ya udahlah nggak jadi, pusing, prospek aja udah. Langsung ada temen, kamu tuh jangan prospek dulu, gak apa-apa. Nanti jutaan tiap hari. Sampai temennya ada yang S2 itu, yang ada satu orang tuh gini, dia tuh kayak deket-deket gitu. Dia bisik-bisik kali ini. Kamu tuh sebenarnya tuh usaha apa sih Bri? Kok tak lihat-lihat kamu tuh kayaknya duitnya banyak banget. Amin, tak bilang gitu ya. Terus langsung kata dia, emang kamu usaha apa? Gini. Propolis, Melia, pernah tahu nggak? Oh Melia itu, pernah tahu? Pernah lah. Kenapa? Oh hati-hati aja. Iya hati-hati jutaan tiap hari. Dahsyat. Terus kata dia kayak gini, loh ini udah banyak loh yang ketipu. Kalau ketipu kok sih 5 tahun nggak ketipu? Ketipu sih. Soalnya dulu mantanku bilang ke aku, nawarin ke aku, katanya dibayar 300.000 tiap hari. Tapi sekarang 3 juta tiap hari. Itu sih bener ketipunya bener. Emang gimana cara kerjanya? Sedein 21 juta baru saya jelasin. Saya bilang gitu. Loh, saya harus tahu dulu cara kerjanya. Loh, kamu kalau tahu cara kerjanya sediain dulu 21 juta. Loh, ya nggak mau, ya udah. Langsung bilang itu jual malah. Ya sok-sokan, ya nggak? Langsung kata dia, ya udah, tak cari, tapi nanti jelasin. Ya cari dulu. Kemarin cari, dapat dia. Udah ada 21 juta, kata dia. Bohong, mana bukti rekeningnya? Ya belum 21 juta. Tapi nanti beneran jelasin loh ya. Iya ya, tenang aja. Bantuin enggak loh, tenang aja. Kalau kamu cocok, tapi kalau aku nggak cocok sama media nanti nggak tampil, ya terserah, suka-suka kamu.
Aku bilang gitu. Ya udah, sama dia masih dicari 21 juta. Kalau saya sama teman-teman yang S2 tinggal bilang, Rin, gimana bisnismu? 21 juta. Baru saya jelaskan. Nah, ya nggak? Gampang miliar tuh gak ada yang sulit. Tahu ya teman-teman ya? Dia tinggal digaspolin, bismillah, besok bertindak, berjuang, insya Allah biar rezeki bareng-bareng. Siap ya? Doain Kak Ririn bulan apa tahun depan bisa beli rumah. Ya, itu aja yang kakak sampaikan. Kalau ada kelebihnya mau dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Oh, kamu aja maju.